Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan Andri dan KPU, tolong, ini kan live Pak. Komisi 2 DPR RI menyoroti bagaimana tajamnya polemik ijazah Capres dan Cawapres yang belakangan ramai diperbincangkan. Dalam rapat kerja bersama KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia, Andri, anggota Komisi 2 fraksi PKB, Muhammad Hozin, meminta penjelasan mendudukan perkara tata kelola arsip dokumen negara tersebut. Hozin mengaku geram soal narasi liar yang kini berkembang mengenai status ijazah peserta pemilu. Dirinya mengaku agak kurang nyaman, di mana akhir-akhir ini narasi publik berseliweran urusan ijazah tak kunjung selesai, bahkan semakin meluas. Hal ini diungkapkan Hozin dalam rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 November 2025. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu menyinggung peraturan Komisi Pemilihan Umum, PKPU, nomor 17 tahun 2003, yang menyatakan bahwa ijazah tidak termasuk dalam dokumen jadwal retensi arsip, JRA. Namun, ia kemudian membandingkannya dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Kepala Andri Mego Pinandito menjelaskan, arsip merupakan dokumen yang bersifat otentik. Ia menjelaskan bahwa ijazah asli pada dasarnya disimpan oleh pemilik masing-masing. Karena itu, ketika ditanya mengenai keberadaan arsip ijazah, Mego memastikan dokumen tersebut tetap ada dan berada di tangan pemiliknya. Sementara itu, KPU hanya menyimpan salinan atau fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebagai bagian dari persyaratan pencalonan. Mego menambahkan, salinan ijazah yang diserahkan kepada KPU bukan merupakan arsip otentik. Ia juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa retensi dokumen bukan ditetapkan oleh Andri, melainkan menjadi kewenangan KPU sebagai lembaga pencipta arsip. Sementara itu, Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan, peraturan KPU, PKPU, nomor 17 tahun 2023 belakangan menjadi perhatian publik dalam sidang sengketa ijazah di KIP. Selanjutnya untuk KPU dan Andri, singkat saja, kami coba ingin merespon apa yang sedang rame di publik ya. Kalau mengacu ke PKPU 17 tahun 2023, ijazah itu tidak termasuk JRA ya, jadwal retensi arsip ya. Tapi coba disandingkan dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, ini saya mohon penjelasan dari Andri dan KPU. Sebetulnya ijazah itu masuk benda yang untuk diarsipkan atau enggak? Maksud kami begini Pak, kan kalau ijazah capres itu kan nggak banyak ya, setiap 5 tahun sekali paling cuma 3 atau 4. Apakah itu tidak menjadi bagian khazanah yang harus kita arsipkan dalam arsip nasional mengacu dari undang-undang arsip? Kita jujur Pak, di Komisi 2 ini sebagai mitra Andri dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan Andri dan KPU, tolong, ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Saya tidak mau masuk ke substansi urusan ijazahnya asli apa enggak, itu tidak tertarik saya membahas itu, tapi terkait dengan kewenangannya seperti apa. KPU juga sama. Jangan berubah-ubah dalam memberikan statement, yang awal bilangnya dimusnahkan, tiba-tiba diralat bilang tidak dimusnahkan, sebetulnya seperti apa sih? Gitu. Tolong sampaikan di forum yang terhormat ini. Kemudian juga yang terkait tadi dengan pertanyaan yang saat ini sedang ramai juga, bahwa ijazah itu seperti apa. Jadi kalau izin kami menjelaskan terkait dengan, kalau kita bicara arsip itu kan sesuatu yang harus otentik, yang asli begitu ya Pak ya. Sehingga kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana? Arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang kalau terkait dengan ijazah Presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Itu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir.
Jadi sudah bukan arsip otentik ya Pak. Gitu. Nah, kemudian kalau memang dikejar lagi, oh itu kan harusnya masuk di dalam arsip yang harus diserahkan kepada Andri. Ada aturan lagi yang mengatur bahwa arsip itu akan diserahkan kepada Andri kalau sudah masuk klasifikasi statis atau mungkin sesuatu yang bersifat itu sangat memiliki nilai manfaat yang luar biasa sehingga menjadi arsip yang harus disimpan begitu. Nah, begitu harus disimpan, kami harus klasifikasi lagi. Ini arsip yang berupa fotokopi yang sudah dilegalisir dan sebagainya itu harus diklarifikasi lagi, Pak. Gitu. Jadi tentunya kami kembalikan lagi kalau kita mau menurut kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang Kearsipan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi jelas sebetulnya, tapi kita tidak permasalahkan kenapa itu diangkat ya Pak ya. Dan mungkin ini yang kemudian nanti ada masa retensi dan sebagainya yang ditetapkan bukan oleh Andri tetapi yang ditetapkan oleh dalam hal ini KPU-nya. Jadi mau berapa tahun dan sebagainya, seperti itu. Izin nanti kalau dibutuhkan kami siap untuk berdiskusi lebih detail Bapak. Ijazah tadi ya dan arsip tadi sampaikan Pak Arsip, kita Andri, kita sendiri, teman-teman sekalian, Pak Wasin, Gus Wasin, kami ingin sampaikan bahwa PKPU kita, PKPU 17 nomor 2023 yang sekarang sedang dibincang berkaitan dengan sidang sengketa di Komisi Informasi, memang kita mengatur dokumen yang menjadi di lampiran kita, dokumen yang berkas capres dan cawapres serta calon kepala daerah yang menjadi dokumen di jadwal retensi arsipkan atau di CRA ini selama 5 tahun. Jadi 3 tahun aktif dan 2 tahun inaktif. Saya tadi sudah diskusi sama Pak Kepala Andri, apa itu maksudnya aktif dan inaktif. Di antara dokumen-dokumen dalam lampiran itu memang adalah dokumen yang bersifat dokumen persyaratan pasangan calon seperti surat pernyataan pasangan calon, susunan tim kampanye, bukti nomor rekening, naskah visi, surat keterangan, daftar riwayat hidup, pasangan capres-capres dan seterusnya, tanda terima berkas dan seterusnya. Ini yang masuk di CRA, jadwal retensi arsip. Khusus ijazah di daerah-daerah yang kemarin disoal, sejatinya para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada hanya agenda ya, yang istilahnya buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada, dan catatannya ini menjadi masukan dan perkembangan terakhir kita. Mungkin baru periode ini juga pasca pemilu, bahkan setelah selesai pemilu, dokumen-dokumen itu kemudian dimintakan para pihak. Sebelumnya belum pernah. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah dan tentu tata kelola perbaikan untuk mengantisipasinya harus kita pikirkan bersama-sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.